warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Kota Bengkulu, Bapak Emi Herianto SEMM. Selamat siang, Bapak. Selamat Selamat siang datang Ibu. di Selamat siang Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu sekalian. Selamat datang di pembelajaran e-learning dari PKA Angkatan 3 ini, Bapak. Kemudian yang saya hormati, Terima Bapak kasih. Pembimbing Stula, Bapak Alam Sahril, kemudian Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita masuk ke pembelajaran konsepsi Stula bersama narasumber yaitu dari Dinas Bapenda dan Dinas Diskominfo Kota Bengkulu. Secara teknisnya, Bapak Ibu akan menerima materi di breakout room-nya masing-masing. Baiklah, breakout room-nya sudah saya buka. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki kelompok stulanya masing-masing. Terima kasih. Ya. Izin Bapak Emi, saya Yap. invite ke breakout room ya Pak ya. Baik, baik Bu ya. Baik, terima kasih Bapak. Iya Bu. Saya izin stop dulu ya Pak ya. Siap, siap. Nanti Terima saya kasih. terima ini aja instruksi saja kalau sudah siap. Baik, Iya, Bapak. baik. Baik. Silakan kelompok stulanya Bapenda, Bapak Emi selaku narasumbernya sudah ada. Silakan masuk ke kelompoknya, Bapak, Ibu. Silakan diterima, Pak Emi. Bu Dwi, kami yang Yai nunggu di sini dulu ya, nunggu narasumber Kominfo ya. Oke, oke kalau ada ya ini apa namanya Iya. tolong mini invite Pak ya. Ya. Dwi di kelompok Oke. satu ya. Mantap-mantap di kelompok satu ya. Ya, oke aku masuk ya. Tanjung Atap, dekat Tanjung Batu. Mantap, duduk mantap-mantap ya. Tetaplah di kelompok satu ya. Kelompok duanya Bu Dwi. Kelompok dua Kelompok sudah boleh dua kita masuk masih breakout room, menunggu. tapi nanti Kelompok satu, narasumber kelompok kan dua, mau sekarang komen suruh room grup dulu. di kelompok Nanti satu. saya mau menyambut narasumber kelompok dua. Nanti saya invite ke kelompok masuk ke breakout room. Kalau Bapak Ibu kelompok dua silakan masuk ke breakout room, silakan enggak apa-apa. Belum bisa masuk Pak. Jangan Baris paru. dipaksa, jangan dipaksa masuknya tuh Pak. Alon-alon wae Pak. Aku enggak masuk galau Pak. Ngeteh Pak Edianto. Ya sehat Kut. Kut mau masuk ke link kelompok satu ya Kut. Enggak, aku masuk di kelompok dua Pak. Ini nunggu kita masih nunggu narasumbernya. Pak Edianto kelompok satu apa kelompok dua? Iya saya di kelompok satu Kut. Belum masuk Pak Edianto. Nunggu Iya konten ini. linknya. Nah, udah saya Pak, sudah undang Pak. Silakan Bapak Oke. diterima Pak. Iya. Oke. Pak Darohim kelompok satu atau kelompok dua Pak Darohim? Jadi nunggu kod Bapak kelompok satu atau kelompok dua Pak Darohim? juara sah Pak. Kelompok dua Pak. Oh Pak dua, ya belum kita nunggu kelompok dua. Oke Pak. Pak Faisal kelompok satu atau kelompok dua nih?
saya share. Kalau yang terbaru, kalau memang dibutuhkan untuk cara Pak Darohim tidak masuk kelompok 1, Pak Darohim. Ambil kelompok itu. Assalamualaikum Pak Giga Tamarani Putra. Waalaikumsalam Pak. Ya, mohon Apakah maaf. suara kami bisa didengar Bapak? Bisa, bisa. Bisa sangat jelas Pak. Baik Bapak, tadi sudah dibuka oleh manajer kelas. Jadi sekarang Bapak akan kami undang ke breakout room di kelompok 2. Kelompok 2 dengan lukusnya Dinas Kominfo dan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Oke, Pak. Izin Pak, kami undang Pak Gita Tama untuk masuk ke breakout room kelompok 2, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Izin Pak Kusaril. Ya. Kenapa Pak Darohim? Kenapa Pak? Sinyal hilang-hilang Coach, izin ikut, tapi sudah lumayan bagus nih Coach. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Pak Giga Tama, Rani Putra, dan Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, di video saya ada sedikit gangguan. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak, di video saya ada sedikit gangguan. Iya. Oke, baik. Yang kami hormati narasumber pada hari ini Pak Gita Gama Rani Putra SEMM dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025 yang berbahagia. Pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di studi lapangan kinerja organisasi di pembelajaran daring ini. Kita ada 3 jam pelatihan, 3 JP dan 2 JP. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber sekaligus tanya jawab. Jadi untuk paparan dari narasumber berlangsung kurang lebih 90 menit. Nanti kita akan akhiri paparan narasumber sekitar jam 12.00. Telah hadir di hadapan kita Pak Gita Gama Rani Putra SEMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang akan memberikan paparan mengenai organisasi yang beliau pimpin. Baik, kita masuk ke kegiatan pertama. Kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Gita Gama Rani Putra SEMM. Kepada Pak Gita Gama Rani Putra kami persilakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini mohon maaf apabila kami tidak bisa menyapa rekan-rekan peserta PKA termasuk para pemateri, mungkin karena dikarenakan faktor keterbatasan informasi yang kami miliki dan informasi untuk kesediaan menyampaikan materi ini agak mendadak. Tapi walau bagaimanapun, insya Allah saya sempatkan untuk bisa sama-sama dan membersamai teman-teman semua yang sekarang sedang mengikuti proses PKA Angkatan Ketiga, administrator ya, dari Pemda Kota Lubulingga. Jadi mohon izin Bapak, perkenalkan kami Gita Gama Putra, panggil saja Gita Gama, ya, biar lebih singkat, kalau kepanjangan nanti agak repot penyampaiannya. Nah, kebetulan kami diamanahkan oleh Bapak Wali Kota sebagai Kepala Dinas di Dinas Kominfo Kota Bengkulu semenjak Desember 2020. Maaf, semenjak Desember 2022. Pada kesempatan ini kami ingin menceritakan sedikit ya, mungkin tidak usah panjang lebar karena saya yakin para peserta sudah paham, bahkan mungkin lebih paham dari saya. Tetapi pada kesempatan ini juga saya juga berharap akan ada masukan terkait bagaimana nanti proses jalannya organisasi khususnya yang ada di Kota Bengkulu. Tentu kami sangat berharap adanya masukan-masukan yang mungkin bisa memberikan kontribusi positif bagi pemerintah kota, khususnya Dinas Kominfo Kota. Terkait Dinas Kominfo Kota, dalam hal ini Dinas Kominfo merupakan penggabungan dari beberapa bidang, di mana di Dinas Kominfo itu ada 3 bidang. Yang pertama bidang e-government, kemudian bidang hubungan media, dan terakhir bidang pelayanan publik plus sekretariat. Jadi dalam konteks struktur organisasi, Dinas Kominfo Kota itu memiliki 3 bidang plus 1 sekretariat. Kemudian terkait dengan sejarahnya, saya singgung sedikit mengenai sejarah. Jadi kita sudah sama-sama tahu, dulu zaman Orde Baru ada yang namanya DPEN, Departemen Penerangan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya secara hakikat pekerjaan yang dilakukan, tupoksi yang dilakukan oleh DPEN itu tidak jauh berbeda. Hanya saja saat ini ada penambahan nomenklatur terkait dengan unsur digitalisasi. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah ada. Dan untuk tahun 2024 ini, sesuai Perpres tahun 2024, untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, maka Kominfo berubah nama menjadi Komdigi. Walaupun di daerah, dalam hal ini Kota Bengkulu, penyesuaian nomenklatur itu belum terjadi, tetapi cepat atau lambat ke depan pasti akan ada perubahan menyesuaikan keputusan dari pemerintah pusat. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo. Itu yang pertama, membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah terkait komunikasi publik, pengelolaan TIK, statistik daerah, persandian, penyelesaian sengketa informasi publik, dan penyusunan rencana daerah di bidang komunikasi dan informatika. Dalam konteks komunikasi publik, itu Kominfo memiliki peran sentral di dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait program-program pembangunan. Terkait dengan TIK, itu bagaimana Kominfo sebagai ujung tombak di dalam membangun dan mengelola infrastruktur TIK dalam rangka mendukung dan mewujudkan e-government. Terkait dengan statistik daerah, nah statistik daerah ini pada tahun 2022 itu sebelumnya merupakan satu OPD tersendiri, dan semenjak 2022 itu dilebur ke Kominfo dan menjadi KASI,
eselon 4 yang menggawanginya. Dan terkait statistik daerah ini, konteksnya adalah mengelola data statistik dalam rangka penggunaan untuk apakah itu perencanaan pembangunan, apakah itu menyediakan data informasi terkait data statistik, apapun itu bentuknya. Dan dalam konteks pengelolaan statistik daerah ini, sebagai wali data, karena Dinas Kominfo ini fungsinya sebagai wali data, itu bekerja sama dengan erat dengan Badan Pusat Statistik sebagai pembina. Nah, dalam konteks ini tentu proses pengelolaan statistik ini tidak pernah terlepas dari peran serta aktif Badan Pusat Statistik yang ada di Kota Bengkulu khususnya. Dan kami lanjutkan, mohon izin waktunya agak panjang ya, Pak. Iya, Bapak. Nanti akan ada juga sesi tanya jawab, Bapak. Oh ya, siap. Mungkin lebih akan mengarah ke tanya jawab ya. Iya. Jadi saya persingkatlah. Kemudian terkait indikator kinerja utama di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini urusan-urusan komunikasi dan informatika yang sekarang menjadi Komdigi, itu diantaranya adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Dalam hal ini predikat keterbukaan informasi publik dengan hasilnya aplikasi PPD dan lapor SP4N itu menjadi salah satu poin utama yang mesti diraih. Kemudian meningkatkan kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika. Dalam hal ini persentase kualitas layanan informasi publik dengan hasil survei kualitas layanan umum itu bisa dilakukan, diselenggarakan. Kemudian pengembangan aplikasi dan statistik, nilai tata kelola SPBE dengan hasil nilai indeks SPBE, indeks pembangunan statistik dengan hasil nilai indeks pembangunan statistik IPS itu bisa terwujud. Dalam konteks pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo itu ada beberapa, cukup banyak ya, dari bidang-bidang, diantaranya bidang e-government itu menyangkut cloud storage, kemudian menyediakan hosting gratis bagi OPD-OPD, kemudian permintaan rekaman CCTV, karena kita memiliki lebih kurang 60 titik CCTV, dan CCTV itu berkoordinasi, bekerjasama dengan pihak kepolisian, kemudian pembuatan aplikasi dan website, apakah itu aplikasi dan website yang dibutuhkan oleh OPD-OPD di luar Dinas Kominfo, ataupun memang itu merupakan aplikasi dan website yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Kemudian pengajuan TTE, tanda tangan elektronik, kemudian pelayanan e-kinerja. Kebetulan dalam konteks pelayanan e-kinerja kita memiliki aplikasi yang bisa merekam, ya, mengabsen, melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai, khususnya pegawai yang ada di Kota Bengkulu. Itu poin-poin di bidang e-government terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan. Kemudian di bidang HMTI itu ada layanan kemitraan media massa, kemudian pelayanan informasi publik, hubungan media dan kehumasan, pelaksanaan pengawasan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Untuk bidang IKP ada lapor SPAN tadi, ada pelayanan PPID, pengelolaan informasi dan mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, menyediakan konten lintas sektoral dan akses informasi, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Terkait Dinas Kominfo sendiri, yang mana Dinas Kominfo ini berdiri semenjak 2022, itu sudah ada beberapa inovasi yang dilaksanakan. Tahun 2022 kita membangun aplikasi yang namanya apresiasi dan penalti bagi individu Kominfo, maksudnya bagi ASN dan PTT dulu, ya, ini tahun 2022, nama singkatannya Alabi, ya. Kemudian tahun 2023 ada aplikasi sistem elektronik pegawai tidak tetap dikhususkan untuk PTT, namanya aplikasi Sepia.
Kemudian tahun 2024 yang lalu kita memiliki aplikasi, kita bangun aplikasi literasi digital berbasis sekolah, ya. Jadi literasi digital berbasis sekolah atau disingkat LIGAT Basah. Dan terakhir tahun 2025 kita membangun aplikasi pendaftaran kerjasama media massa berbasis online atau kita singkat dengan Penjas Mamabo. Nah, mungkin itu yang dapat kami paparkan terkait dengan profil, kemudian tugas fungsi Dinas Kominfo, kemudian indikator kinerja utama, pelayanan yang dilaksanakan, dan secara umum kami Dinas Kominfo dengan segala keterbatasan yang ada, terutama pada tahun ini kita sama-sama memahami dengan adanya efisiensi anggaran, tentu banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita tunda dahulu, kebutuhan-kebutuhan peralatan pendukung, karena Dinas Kominfo ini tidak lepas dari perangkat keras peralatan, ya, baik itu peralatan yang berkaitan dengan urusan publikasi ataupun urusan e-government, ya. Terpaksa kita pending dulu, ya, kita memanfaatkan yang ada, karena sebagai informasi kita sempat bergantung kepada server di Pusat Data Nasional, tetapi karena kemarin dihack, ya, mungkin Linggau juga terdampak, akhirnya kita berupaya keras untuk bisa memperbaiki, untuk bisa survive, ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Mungkin itu sementara, Pak, terkait pemaparan dari kami. Mudah-mudahan bisa dan mudah dipahami, dan dalam konteks nanti diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya, saya akan coba, ya, mungkin belum tentu nanti juga apa yang akan saya sampaikan bisa memuaskan semua pihak, tetapi setidak-tidaknya saya bangga dan berterima kasih bisa ikut berkontribusi dalam PKA Administrasi tahap 3 ini. Mungkin itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gita Gama yang sudah memaparkan sekilas tentang organisasinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu untuk raise hand yang mau mengajukan pertanyaan sehubungan dengan lokus untuk kegiatan kita setelah ini. Silakan Bapak Ibu di raise hand, mungkin 3 orang dulu untuk kesempatan pertama. Kami persilakan. Izin Coach, saya Coach. Izin Bapak. Pak Bratayuda, silakan Pak Bratayuda. Pak Umar, nanti setelah Pak Bratayuda Pak Umar, ya. Oke, silakan Pak Yuda. Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, ini Bapak Kadis, kami peserta PKA Angkatan 3 2025 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Jadi di sini saya sebagai Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan, tadi waktu awal pemaparan Bapak Kadis, itu ada menyinggung soal wali data. Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dinas kami ini sudah menjalin kerjasama juga ini Pak Kadis dengan BPS dan juga kawan-kawan Kominfo, Bapeda sebagai wali data. Pada tahun ini kami mengajukan program kegiatan yang itu untuk pembinaan ini statistik sektoral, yaitu penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Nah, di sini kami sudah mendapatkan rekomendasi layak dari Badan Pusat Statistik. Jadi itu Pak Kadis. Kemudian dan juga kami dimasukkan ke dalam indikator penilaian statistik di Badan Pusat Statistik. Artinya sebagai pendamping Badan Pusat Statistik di dalam kita mendukung program kebijakan Satu Data Indonesia. Dan itu tentunya sesuatu yang baik, dan juga yang ingin saya tanyakan, apakah untuk
Dinas Ketahanan Pangan di Kota Bengkulu sudah meluncurkan suatu aplikasi atau sifatnya website yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait mungkin info-info seperti peta ketahanan kantong pangan ataupun panel-panel harga ketersediaan bahan pokok penting. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, Pak Gita Gama, izin apakah mau langsung dijawab apa kita melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya? Boleh saya langsung Eh, coba menjelaskan ya. silakan Bapak. Terima kasih. Maaf, dengan Bapak siapa tadi? Saya lupa catat tadi. Bratayuda, Pak. Pak Baratayuda. Ya. Ya, Bratayuda. Ya, terima kasih Pak Baratayuda dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ya. Kota Tanjung Jabung Timur, Jabung. Pak. Kabupaten Tanjung Kabupaten Jabung. Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mohon maaf. Baik, saya coba untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan Bapak sampaikan, apakah di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bengkulu sudah memiliki aplikasi dalam upaya menginformasikan data-data keterkaitan erat dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ya. Ya, kalau di Kota Bengkulu itu nomenklaturnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu. Jadi pertama, kalau website, saya jawab langsung. Kalau website Dinas Pertanian itu punya, ya, cuma memang kami akui kurang aktif. Kemudian dalam konteks hubungan statistik sektoral sampai saat ini memang Dinas Pertanian belum menjadi lokus yang digarap karena saat ini baru beberapa OPD, diantaranya, mohon maaf saya agak lupa, yang terbaru itu Dinas Lingkungan Hidup dan apa satu lagi saya lupa. Kemudian saat ini juga sedang digeber ya kegiatan Kelurahan Cinta Statistik. Nah, jadi memang kami akui terkait dengan tersedia atau tidaknya aplikasi tersebut yang bisa memberikan informasi terkait dengan data harga misalnya itu Pak Baratayuda ya. Data produksi komoditas pertanian dan lain sebagainya. Membantu inflasi, Pak. Ya, betul. Itu praktis banyak yang bersifat manual. Karena setiap Senin pagi atau Selasa, biasa dulu Selasa, kita kan setiap minggu selalu rakor TPID ya. Ya Pak, dengan Pak Mendagri Pak. Ya, baik dengan Pak Mendagri maupun dengan Pak Irjen dan itu. Saya selalu ikut juga. Nah, jadi dalam konteks itu memang kami kota belum melakukan atau membangun aplikasi. Dan mudah-mudahan ini saran yang bagus juga nanti saya sampaikan ke Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis, kita bangun aplikasi sehingga nanti lebih mudah masyarakat dan siapapun stakeholder yang membutuhkan data bisa memantau dan melihat langsung gitu kan. Iya Pak, betul Pak. Nah, memang seperti yang saya sampaikan di awal, untuk kebutuhan penilaian statistik sektoral, Dinas Pertanian memang belum dilakukan gitu Pak Baratayuda. Terima kasih banyak pertanyaan dan ini menginspirasi buat kami juga. Ya Pak, kebetulan kami juga belum Pak, sama-sama belum gitu Pak. Nggak apa-apa. Karena gini, yang saya pahami pihak BPS juga apalagi setelah terdampak efisiensi ini memiliki keterbatasan Pak. Mereka juga agak keteteran pihak BPS untuk mendampingi kita Dinas Kominfo selaku wali data dalam rangka menyelesaikan proses statistik sektoral ini. Karena seyogianya, karena terkait dengan kita ya, kita dalam arti se-Indonesia tingkat 2, tingkat 1 bahkan nasional, kita kan punya target bagaimana agar pusat data nasional dan program Satu Data Indonesia itu bisa terlaksana gitu ya. Karena bagaimanapun dalam proses perencanaan pembangunan kita tidak bisa lepas dari data. Mungkin saya pikir ini kita semua sepakat lah untuk itu ya. Tetapi karena segala macam keterbatasan, mungkin Jambi juga mengalami, dalam hal ini Tanjung Jabung, Kota Bengkulu pun sama. Mungkin seperti itu Pak Baratayuda. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Gita Gama yang sudah menanggapi, memberikan jawaban. Selanjutnya kepada Pak Umar Diharja, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan Pak Umar. Baik, Coach. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, narasumber, Ya, Bapak Gita Gama, Masya Allah, terima kasih atas ilmu yang Masya Allah. diberikan. Amin, amin. Ucapkan ribuan terima kasih ini bisa sharing bersama dengan Pak Kepala Dinas langsung ini ya, Pak. Siap, siap, siap. Saya menarik disampaikan oleh Bapak tadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Diskominfo Kota Bengkulu dengan berbagai kinerja yang dilaksanakan gitu ya. Kemudian saya mendengar tadi ada beberapa aplikasi yang mungkin telah dibangun oleh Diskominfo Kota Bengkulu mulai dari tahun 2022 tadi saya mencatat Bapak Ya, betul. aplikasi Alabi sampai dengan Ligat tadi ya tahun 2024. Ini aplikasi yang sangat membantu mungkin bagi kinerja pelayanan khususnya untuk masyarakat. Namun ada beberapa hal yang mungkin ingin kami tanyakan ke Bapak karena ini kaitannya dengan organisasi digital gitu ya, bahwa peran Kominfo sangat penting di dalam proses tersebut. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana Kominfo, khususnya Diskominfo Kota Bengkulu ini melihat sebuah kultur organisasi yang saat ini harus mendorong kepemilikan data itu terintegrasi antar perangkat daerah, Pak. Karena dari berbagai aplikasi yang telah dibangun, itu pasti peran Kominfo menjadi peran yang paling utama di dalam pengintegrasian data antar OPD gitu ya. Nah, hal tersebut menjadi peran utama yang memang harus dilaksanakan oleh kita sebagai pelayanan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan kami itu Pak, bagaimana peran Diskominfo di dalam mengintegrasikan data dan aplikasi yang mungkin akan memberikan peran utama eh, untuk membangun sebuah komitmen meskipun infrastruktur teknologi yang ada di Kota Bengkulu sudah tersedia gitu Pak. Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima Baik, kasih kepada terima Pak kasih. Umar. Kami Oke. persilakan Pak Gita Gama untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Umar. Sangat menarik ya penyampaian dari Pak Umar. Mohon maaf Pak Umar dari dinas mana? Dari kota apa? Dari Kota apa? Bapeda Litbang Kota Lubuk Linggau, Bapak. Masya Allah, ini sekretariatnya statistik sektoral ini. Iya, iya, Terima iya, kasih, siap, Bapak. siap. Salam kenal Pak Umar ya. Baik, Bapak. Memang inilah yang menjadi kendala kita se-Indonesia. Mohon maaf, saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih paham, tetapi kalau kita sama-sama mencermati situasi kondisi Indonesia hari ini sangat ribet, ruwet dengan hal-hal yang berbau digitalisasi. Begitu banyak aplikasi, begitu banyak sistem yang dibangun, tetapi terkadang sistem dan aplikasi itu satu sama lain tidak terkoneksi. Dan ini pernah disinggung oleh Bapak Presiden pada waktu zaman Pak Presiden Pak Jokowi ya. Nah, terkait dengan itu, kami Dinas Kominfo itu mulai pelan-pelan mengurai. Karena ini terkait dengan pertanyaan Pak Umar tadi ya, kultur digitalisasi yang ingin dibangun oleh pemerintah kota. Kita coba mengurai, diawali dengan memaksimalkan peran website pemerintah kota. Website pemerintah kota ini adminnya di Bapeda Kota, tetapi servernya di Kominfo. Nah, dalam konteks ini, kita bersinergi dengan pihak Bapeda Kota untuk memaksimalkan peran dari website pemerintah kota sendiri. Kemudian kita memperkaya website tersebut dengan segala macam yang terkait dengan sistem dan aplikasi yang ada di pemerintah kota. Walaupun ini proses agak melambat, Pak, karena faktor efisiensi ini tadi. Karena kita butuh server, kita butuh SDM tambahan dan lain sebagainya, kita butuh ruang yang representatif. Karena menempatkan peralatan-peralatan berbiaya tinggi ini kan tidak bisa sembarang taruh, mesti tempat-tempat khusus. Dan ini agak terkendala di tahun ini.
Jadi secara bertahap sudah beberapa yang kita coba akomodir. Nah, jadi dalam konteks ini peran Kominfo sendiri adalah bagaimana membantu memudahkan, mengefisiensikan sistem dan aplikasi yang ada di pemerintah kota ini sehingga bisa menjadi lebih mudah dijangkau oleh semua stakeholder yang berurusan berkaitan dengan pemerintah Kota Bengkulu itu sendiri. Jadi mungkin singkatnya seperti itu Pak Umar. Dan kalau bicara kendala, saya nggak tahu apakah di daerah-daerah lain mengalami hal yang sama di kota seperti yang dialami di Kota Bengkulu. Tapi ada satu case menarik. Tahun ini kami awal tahun yang lalu kami bersurat kepada semua OPD yang memiliki server yang tidak dipakai atau mau berkenan menitipkan servernya ke Kominfo, dan alhamdulillah ada beberapa OPD yang berkenan ya, sehingga setelah kita telisik secara teknis oleh tim kami, ternyata server itu memang digunakan oleh OPD, tapi masih banyak space atau ruang yang belum dimanfaatkan sehingga bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk membackup kegiatan-kegiatan ataupun aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah kota. Nah, kegiatan ini mungkin salah satu upaya kami dalam rangka memecah kebuntuan karena akibat dari efisiensi tadi, sehingga dengan yang ada kita bisa memaksimalkan peran Kominfo di dalam mengefisiensikan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Jadi pelan-pelan kita coba perbaiki prosesnya. Semoga ke depan ya siapapun nanti yang diamanahkan, karena Kota Bengkulu ini sebentar lagi Jopit, saya nggak tahu bakal di sini atau kemana. Tetapi kultur digitalisasi tadi kita sudah mulai bangun sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga semangatnya adalah bagaimana aplikasi dan sistem yang dimiliki Pemda Kota itu bisa berjalan efektif dan efisien. Mungkin seperti itu Pak Umar ya. Masya Allah, keren Pak. Makasih Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Umar. Sukses selalu Pak Umar. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Gita Gama yang sudah menanggapi. Tadi ada resen Pak Teguh ya, yang setelah Pak Umar tadi. Ya Pak, siap Pak. Silakan Pak Teguh. Nanti Bu Nir setelah Pak Teguh ya Bu Nir ya. Bu Nir, Bu Nina dan Pak Franky. Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Pak pembimbing kami, Pak Alam Sahril. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Komdiji Kominfo, yang dahulunya Kominfo, Pak Gita ya. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Teguh Rinaldo. Saya berasal dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, disingkat Parbudpora, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dengan background berangkat dari background bidang kebudayaan, saya tertarik mengenai informasi yang saya miliki itu terkait adanya penyelenggaraan kegiatan festival tradisi yang ada di Kota Bengkulu itu di setiap festival 10 Muharram Tabut itu ya Pak ya. Ya, Tabut. Ya, itu kan salah satu potensi tradisi yang berakar dari agama Islam, yang berangkat dari agama Islam. Itu kan terkait dengan pengembangan pemajuan upaya kebudayaan dari Provinsi Bengkulu pada umumnya dan khususnya di Kota Bengkulu. Namun di sini ada beberapa aspek, yaitu ada dua suku asli yang memiliki literasi bahasa yang mungkin tertua Pak ya, bahasa tertua yang ada yang informasi viralnya gitu Pak mungkin Pak. Ya. Jadi saya tertarik yang Bapak sampaikan tadi mengenai pembuatan aplikasi dalam website. Bagaimana Bapak membantu komunitas dan sanggar sebagai pelaksana event yang dimaksud gitu Pak, dalam festival yang dimaksud, karena salah satunya Bapak sampaikan mungkin dalam ada pelayanan desa digital mungkin Pak ya, karena kita lemahnya kalau kami di kabupaten kami ini terkait dengan sanggar dan komunitas ini mengenai kode etik dalam pelaksanaan. Mereka sering ada kendala dengan argumen yang berbeda dengan pihak desa dan kelurahan sehingga tidak berjalan gitu Pak.
mengenai aplikasi maupun website itu di desa. Nah, ini salah satu kendala kita mungkin yang bisa apa ya, bagaimana kita menangani ke depannya terkait budaya digital yang sudah dimulai tadi Bapak sampaikan dari tahun 2022. Karena kita terkait potensi efisiensi anggaran tadi, permasalahan utama kita mungkin sama Pak, terkait jaringan listrik dan sinyal ini Pak. Ya, jadi itu salah satu kendala yang kita mungkin itu saja Pak. Sungguh cantik istri terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Waalaikumsalam Pak Gita Gama warahmatullahi untuk wabarakatuh. Luar biasa, Pak Teguh. Jadi ternyata Pak Teguh ini juga ya pemerhati event Tabot ya. Jadi terima kasih Pak Teguh pertanyaan dan informasi yang disampaikan. Tabot itu saat ini sudah masuk dalam kalender event nasional semenjak tahun 2020. Kalau tidak salah 2020 atau 2021, saya lupa. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah. Semenjak saat itu pengelolaan Tabot itu diserahkan kepada Pemda provinsi, tidak lagi oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kota Bengkulu. Nah, ini agak kesulitan juga saya mau menjawab apa peran Diskominfo dalam mendukung event Tabot. Misalnya seperti ada sanggar dan lain sebagainya yang sempat disinggung oleh Pak Teguh tadi. Tetapi secara garis besar dalam penyelenggaraan Tabot ini memang banyak unsur yang terlibat. Dari mulai unsur pemerintahan, kaum budayawan, dalam hal ini KKT, Keluarga Kerukunan Tabot, kemudian masyarakat, ada unsur pemuda, ada unsur mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Dan ini memang merupakan event yang sangat besar untuk skala Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Nah, kami mengambil peran dalam rangka ikut mensosialisasikan dan mendiseminasikan perayaan Tabot ini sehingga bisa lebih mengena dan dirasakan serta diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah kami memaksimalkan fungsi dan peran media sosial. Walaupun memang secara teknis langsung pemerintah kota tidak terlibat gitu ya. Ada wacana tahun depan penyelenggaraannya akan diserahkan kembali ke kota. Nah, cuma apakah jadi atau tidak, kami tinggal menunggu kebijakan dari para pemangku yang akan menyelesaikannya. Tetapi pada prinsipnya Tabot ini kami sudah sudah menjadi semacam agenda rutin, agenda tetap yang mana semua stakeholder itu ikut terlibat aktif di dalamnya. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Pak Teguh mengenai desa pintar ya, desa pintar Ya, ya gitu ya. Jadi pelayanan desa digital gitu Pak. Pelayanan desa digital. Kita di Kota Bengkulu itu bukan atau belum ya, belum mengarah ke sana, tetapi kita lebih memfokuskan kepada membangun konsep smart city. Smart city yang dimaksud itu saat ini sudah menyelesaikan tahapan kerangka kerjanya, dan memang masih butuh butuh support yang luar biasa, apakah itu dari peran serta stakeholder terkait, terutama anggaran, karena bagaimanapun juga konsep smart city ini itu ikut melibatkan secara aktif pihak masyarakat ya, di luar pemerintah, di luar government. Tetapi dalam konteks ini juga sudah beberapa poin yang sudah dilaksanakan dalam rangka membangun kerangka dasar smart city itu,
dan mungkin agak berbeda karakteristik Tanjung Jabung Timur yang kabupaten dengan Kota Bengkulu. Tetapi pada prinsipnya yang penting adalah bagaimana kita bisa menekan blank spot, Pak. Meminimalisir blank spot. Tentu kalau kita kekurangan sumber daya, kita bisa bersinergi dengan provider penyedia layanan. Jangan disangka Kota Bengkulu dengan status kotanya itu tidak lagi ada blank spot. Ternyata masih ada, walaupun tidak begitu banyak. Nah, kebetulan saya sedikit cerita, Kota Bengkulu ini semenjak 2019 sebelum COVID, Pak Wali Kotanya nggak punya rumah dinas, nggak punya balai kota. Karena rumah dinasnya dihibahkan untuk mall pelayanan publik. Barulah pada tahun 2023 yang lalu, selesai pembangunan balai kota yang dinamakan Balai Kota Merah Putih. Nah, Balai Kota Merah Putih ini karena fokus lokasi geografisnya agak jauh dari tengah kota, itu sarana prasarana pendukungnya masih sangat kurang gitu ya. Nah, jadi dalam konteks itu, kalau kita bangun tower, karena itu blank spot ya, karena kalau kita bangun tower kan nggak ada anggaran nih, Pak Teguh, kita koordinasi dengan pihak Telkomsel, dan pihak Telkomsel bersedia untuk memasangkan BTS mobile-nya, apalah namanya itu, sehingga pada tahap-tahap awal 2023 itu balai kota bisa berfungsi layaknya sebagai rumah kepala daerah. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita bisa memaksimalkan peran serta pihak luar pemerintahan untuk ikut berkontribusi secara langsung di dalam rangka mewujudkan, kalau di Tanjung Jabung itu desa pintar ya, desa digital, di kota mungkin lebih mengarah kepada pelayanan yang terintegrasi terkait dengan dalam rangka mewujudkan smart city tadi. Nah, ada yang menarik dari pernyataan Pak Teguh, ternyata pariwisata digabung dengan Pora, Pak ya? Iya Pak, itu masih nomenklatur lama kita Pak. Oh iya, siap. Sebagai informasi, dalam rangka menumbuhkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, Kota Bengkulu insya Allah 18 Agustus nanti akan memecahkan rekor muri dalam rangka kegiatan menanam 10.000 pohon kelapa di bibir pantai. Dan itu kami sedang jor-joran untuk mempromosikannya, dan yang menarik, kelapa itu tidak dibeli ya menggunakan anggaran, tetapi sumbangan dari masyarakat termasuk ASN ya. Adanya satu bibit, syukur-syukur kalau ada lebih bibit kelapanya bisa disumbangkan untuk ditanamkan di Pantai Panjang. Harapannya nanti kalau kelapa itu tumbuh, kelapa itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menanamnya. Bahkan Pak Wali Kota mengatakan kelapa yang ditanam itu kasih nama siapa pemiliknya, tolong dirawat oleh pemiliknya, hasilnya bisa diambil oleh pemiliknya. Tetapi esensinya bukan itu, esensinya adalah bagaimana Kota Bengkulu bisa memaksimalkan potensi wisatanya, karena Kota Bengkulu memiliki pantai panjang yang indah sekali menurut saya, nggak kalah dengan pantainya di Bali kalau mungkin kawan-kawan ya, Pantai Panjang. Dan memang kami akui Pantai Panjang belum dieksplor secara maksimal, tetapi setidak-tidaknya wali kota saat ini sangat intens dan punya komitmen untuk memajukan sektor pariwisata. Keterkaitan erat dengan pertanyaan awal tadi, maaf Pak Teguh agak lari sedikit ke nanam pohon kelapa tadi, karena memang dalam waktu dekat ya, Pak, acaranya. nanam informasi Pak, tambah informasi. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan awal tadi mengenai tabut, mohon maaf mungkin saya tidak mampu menjelaskan secara detail karena lokus tanggung jawabnya belum di kota, tetapi secara garis besar pemerintah kota ikut berperan aktif di dalam mensukseskan penyelenggaraan event tabut itu. Mungkin seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan Pak Teguh.
Baik, terima kasih Pak Gita Gama. Terima kasih kepada Pak Teguh. Selanjutnya Ibu Nirwana, kami persilakan Bu Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi wabarakatuh. fasilitator kami, Pak Alam. Eh, yang terhormat juga Bapak Kepala Dinas Komdiji ya Pak. Kominfo Komdi. masih, Bu? Oh masih Belum Kominfo. berubah. Pak? Ya. Iya, masih Kominfo Kota Bengkulu. Baik Pak, saya izin mau menanyakan ada beberapa hal antara lain ya Pak. Yang pertama untuk produk aplikasi di dinas Bapak. Ini kan ada misalnya kayak aplikasi-aplikasi yang media sosial resmi atau layanan informasi digital. Apakah itu semuanya sudah memiliki SPO dan sudah dipublikasi atau disosialisasi ke masyarakat luas? Yang kedua, Pak, saya juga menanyakan apakah dalam proses pembuatan produk layanan tersebut melibatkan masyarakat atau dinas terkait? Dan ada yang ketiga, Pak, karena saya ini di Dinas Kesehatan, apakah Oh, ada produk layanan di Dinas Bapak yang eh, terkait informasi kesehatan, Pak? Karena izin Pak pembimbing kami, Ya. karena saya sendiri itu Pak, baru-baru ini ada kejadian di Bengkulu, itu terkait eh, masalah info pasienkesnya, Pak. Rumah sakit khususnya FKRTL, itu saya kesulitan, Pak, mendapatkan informasi dikarenakan kalau kita browsing di Google, Pak, itu masih yang lama gitu, Pak. Jadi waktu itu kita butuh FKRTL-nya rumah sakit yang mohon maaf, Pak ya, swasta gitu kan, Pak, yang bisa cepat, tepat gitu. Waktu itu digigit ular, jadi kondisinya emergensi sekali, sehingga saya tidak mendapatkan info yang cepat gitu Pak. Itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, kita langsung saja mendengarkan tanggapan dari Pak Gita Gama. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Nirwana. Oh, dari Dinas Kesehatan ya, Bu ya. Berapa orang pesertanya, Pak Sahril? Pesertanya 38 Pak. Oh, ya, ya, ya. Tidak hanya Dari dari ini, Linggau ya? dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, kemudian ada dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan satu orang dari Kabupaten Empak Lawang, Sumsel. Oh ya, Asal peserta. oh ya, makasih, makasih. Ya. Berarti cukup ini ya, cukup luas jangkauannya ya. Iya, Pak. Baik, saya coba menginformasikan terkait pertanyaan Ibu Nirwana tadi. Mohon maaf Bu, yang terakhir tadi kesulitan di dalam mengakses aplikasi Dinas Kesehatan Kota Bu ya. Iya, sehingga tidak ada apa tuh web lain atau aplikasi lain yang saya bisa akses sehingga mohon maaf nih Pak, kesulitan betul kemarin Pak panik gitu. Ya, Oh, terima kasih Pak. iya iya iya, terima kasih. Ibu bukanya di apa? Di web atau Web gimana? Di web ya? webnya rumah sakit gitu Pak. Info rumah Oh, sakit yang ada di Kota Bengkulu, kami diantarkan ke rumah sakit RSUD-nya Pak. Mohon maaf, bukan nggak percaya ya Pak. Kadang-kadang kalau hal emergensi seperti itu, yang terpikir di otak kita itu pasti yang kayak swasta gitu kan Pak, yang cepat iya gitu. Ya. iya iya iya. Jadi gini Bu, mohon maaf ini masukan juga buat kami. Terima kasih Bu Nirwana. Nanti informasi yang disampaikan akan saya teruskan kepada kolega saya ya. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Bu Nirwana tadi, semua aplikasi yang kita miliki itu ada yang tadi yang saya sebutkan itu yang di Dinas Kominfo dan memang peruntukannya lebih ke internal ya. Hmm. Nah, tetapi kalau aplikasi yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat luas ya, itu tentu dalam proses pembuatannya melalui sistem dan mekanisme yang jelas dan terukur. Diawali dengan kita harus membuat proses bisnisnya. Nah, dalam konteks itu, tentu yang lebih memahami adalah setiap OPD yang mengusulkan untuk membangun aplikasi apa yang ingin dibangun oleh mereka. Kegunaannya untuk apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses
pelaksanaannya, terkadang tidak semua aplikasi itu berjalan sesuai rencana di awal. Ada yang mangkrak, mandek. Dan itu kami akui, tidak sedikit yang mangkrak atau mandek tadi. Tetapi ada juga yang tetap berjalan. Sebagai contoh, kalau pelayanan pegawai itu aplikasi e-kinerja, di mana kita menggunakan mobile absen ya, kemudian kita menginput kalau dulu DP3 apa nih, SKP ya, menginput SKP dan sebagainya, itu sudah menggunakan aplikasi tersebut, yang aplikasi tersebut terhubung dengan My ASN kalau nggak salah ya, apa ya namanya, kalau dulu My ASN, lupa. Nah kemudian, terkait dengan websitenya Dinas Kesehatan Kota, kalau kami pantau cukup aktif website tersebut. Cukup ya, bukan sangat aktif ya, karena mungkin ada kendala teknis di internal mereka, saya kurang paham juga, mohon maaf belum bisa menjawab detail. Tetapi terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, itu Dinas Kesehatan bahkan sudah launching barcode survei kepuasan masyarakat. Itu postingnya 24 Juli 2025 yang lalu. Nah, jadi memang agak apa ya, korelasinya agak berbeda dengan yang Ibu alami. Ini kejadian tahun berapa Ibu? Waktu lebih kurang 4 bulan yang lalu, sudah Lebaran dah. Oh, sudah Lebaran, ya. Nah, jadi saya agak bingung Bu jawabnya, jujur Bu Nirwana ya. Saya agak bingung jawabnya. Apa minta Pak Sahril, apa minta jeda waktu saya koordinasi dulu ke Dinkes atau gimana ini? Ya, atau gini Pak, peserta membuat term of reference, di mana di term of reference itu ada lampiran pertanyaan yang tentang data yang mereka butuhkan Pak. Nanti itu melalui penyelenggara akan kami kirimkan ke narasumber, sehingga nanti pada saat kami ke sana ke lapangan, kami sudah mendapatkan data yang diinginkan seperti dalam term of reference tersebut Pak. Oh ya bisa. Nah, nanti kami kirimkan ke melalui penyelenggara, karena sekarang peserta sedang proses diskusi untuk menyusun itu. Insya Allah 1 hari 2 hari ke depan nanti sudah kami kirimkan ke Bapak isi dari kira-kira data apa yang dibutuhkan oleh peserta ini untuk laporan mereka sebagai output dari pelaksanaan pembelajaran studi lapangan ini Pak. Oke, siap. Oke. Ya, mungkin nanti Bu Nir bisa masukkan salah satunya yang Bu Nirwana sampaikan tadi. Ya, Bu Nirwana ya, mohon maaf ya. Karena saya juga ada keterbatasan informasi dan sebagainya. Karena ini udah teknis banget pertanyaannya nih. Ini mungkin saya, karena saya salah jawab, saya harus koordinasi dulu ke Dinkesnya. Nggak apa-apa Pak, terima kasih juga atas jawaban. Ya, sama-sama. Salam kenal Bu Nirwana. Ya Pak, salam kenal. Nanti kalau ke Bengkulu ada kendala lagi, hubungi saya. Siap. Siap. Ya, siap. Selanjutnya ada Bu Nur Husnina meresen. Silakan Bu Nina untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Kadis Kominfo Kota Bengkulu dan Pak Alam Sahril ya. Perkenalkan, saya Nina, Pak. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Nah, melihat paparan Bapak tadi cukup menarik bagi saya karena saya lihat di Kominfo itu benar-benar dijadikan sentral ya untuk pengembangan aplikasi e-governance di Kota Bengkulu. Termasuk tadi kalau e-kinerja itu Pak ya, e-kinerja absen kalau di kami ini pengelolanya BKPSDM, jadi yang membuat aplikasi BKPSDM. Kalau di Bengkulu kebetulan sudah Kominfo. Nah, ini kalau menurut sebentar Bu Nina. Iya, pemegang regulasinya BKPSDM. Kami pembuat dan operatornya saja. Tapi ranah kebijakan tetap BKPSDM. Lanjut. Ya, biar nggak betul salah Pak. persepsi. Jadi kalau di kami sampai aplikasinya pun BKPSDM yang membuat Pak. Oh hebat dong. Iya gitu. Enggak Pak.
Masalahnya gini Pak, kalau Oh, dilihat dari ini sumber daya manusianya iya. seharusnya memang adanya di Kominfo karena dengan adanya di BKPSDM tentunya untuk tenaga apa pembuat aplikasi peran atau komputer itu minim, banyaknya seharusnya di Kominfo kayak gitu. Mm-mm. Nah, makanya di sini saya pengen bertanya ke Bapak ya, untuk Iya, ya. urusan SDM di kantor Bapak itu apakah memang banyak Pranata komputernya Mm. atau memang apa masih ada peran pihak ketiga vendor untuk membangun aplikasi-aplikasi ini? Dan mungkin boleh diceritakan ke kami kondisi sumber daya manusia di tempat Bapak itu seperti apa? Kalau saya lihat karena inovasinya banyak banget ya, per tahun udah ada, saya rasa udah lumayan ya Pak. Kemungkinan permasalahan Bapak hanya di anggaran, tadi udah Bapak sampaikan. Sama mungkin saya pengen tahu juga, ini yang udah umum ya Pak, sarana dan prasarana itu biasanya menjadi masalah hampir di semua kantor. Apakah begitu juga di kantor Bapak? Kemudian ini jujur aja Pak, tadi saya udah hubungi rekan saya, adik saya di Kominfo Bengkulu, Dek Nefri. Katanya Bapak ini baik banget katanya gitu. Saya yakin kepemimpinan Bapak di Kominfo Bengkulu ini udah diakui lah. Nah, boleh mungkin Pak sharing ke kami tantangan apa aja yang Bapak hadapi dan kendala yang Bapak hadapi di Kominfo Kota Bengkulu dan mungkin Bapak bisa ceritakan juga strategi Bapak seperti apa untuk menghadapi tantangan dan kendala tersebut. Cukup Masya sekian Allah. dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Nina. warahmatullahi. Kami persilakan Pertanyaannya Pak Gita. mengerikan ini Pak Saril. Dia alumni Pak. Kebetulan Bu Nina ini alumni IPDN, jadi Ya, adik-adik juniornya banyak Pak. Adik-adik ya, kelas. Sinefri itu andalan saya Bu Nina. Hmm. Jadi alhamdulillah bukan karena faktor sayanya, tetapi memang Nefrinya memang memiliki kualifikasi yang mumpuni Bu Nina. Jadi terima Kayaknya kasih. simbiosis mutualisme deh, Pak. Sama-sama bagus. Tapi menarik pernyataan Bu Nina yang terakhir tadi. Apa tantangannya? Sebenarnya kita harus jujur ya. Saya boleh berbahas apa namanya membahas sedikit agak keluar konteks ya Pak Saril, tapi tidak Ya, silakan Pak. apa ya tidak membahayakan karena ini kan lingkup dalam rangka Ya. kita mengembangkan bakat kepemimpinan kawan-kawan gitu ya. Iya, silakan Pak. Ini pengalaman ya, pengalaman. ASN itu tidak pernah bisa lepas dari politik praktis, betul tidak? Bu Nina, saya mau nanya. Ya. Gimana Bu Nina? Setuju, Pak, itu. Nah, Sampai sekarang kita masih belum bisa, apalagi dengan kebijakan ya, yang seperti ini ya, Pak ya. kita dalam posisi yang dilema saat ini. Bagaimanapun juga bicara tantangan, itu permasalahan paling pokok kalau saya lihat. Bukan masalah anggaran, bukan masalah ketersediaan SDM, tetapi masalah kebijakan bagaimana kita harus bisa menentukan sikap. Nah, ini menjadi PR besar untuk kita semua se-Indonesia. Kalau kita, siapa tahu berdasarkan diskusi hari ini bisa entah Bu Nina nanti yang akan menyuarakan atau kawan-kawan yang lain ya. Tapi inilah yang menjadi keresahan birokrasi hari ini. Ya. Jadi sebenarnya tantangannya di sana, Bu. Hambatannya di sana. Kenapa? Karena kita bicara politik praktis ini, kita sangat tidak bisa lepas dari bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita walaupun kita ditegaskan untuk netral segala macam, tapi fakta di lapangan saya tidak akan sampaikan. Silakan kawan-kawan peserta PKA termasuk Pak Saril menilai sendiri. Setiap kali ini bicara tantangan dan hambatan, maka kita dihadapkan pada satu resiko yang tingkat resikonya sangat maksimum. Nah, singkatnya, Bu, baru balik ke pertanyaan awal tadi ya. Sorry. Karena kalau udah bicara tantangan, saya bukan masalah anggaran, Bu, bukan masalah SDM, bukan masalah infrastruktur, bukan. Tapi bicara bagaimana profesionalitas kita sebagai ASN itu bisa dihargai. Karena negara kita negara demokratis. Saya pikir kalau kawan-kawan tidak tercemar dengan politik praktis ya, sepakat dengan pernyataan saya.
Tetapi itu juga hak ya, karena kita sampai hari ini kan masih punya hak untuk memilih ya, itu masalahnya. Coba kalau kayak TNI Polri enak, netral bener dia, bebas mau kemana-mana dan nggak kemana-mana gitu loh. Jadi Bu Nina, masalah SDM, jujur, kami pun masih sangat kekurangan. Memang ada beberapa peralatan komputer, peralatan humas atau apalah nama ini ya nomenklatur namanya saya nggak hafal. Itu ada beberapa orang yang memang kebetulan memiliki kualifikasi sebagai programmer, sebagai IT dan lain sebagainya. Dan kalau ditanyakan jumlah masih kurang, tetapi ada walaupun sedikit. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, kami mencoba untuk melakukan upaya inovasi, upaya membangun aplikasi secara mandiri. Apakah ada peran pihak ketiga? Pada tahun yang lalu kita sempat karena ada keterbatasan kemampuan SDM kami, kita sempat minta pihak ketiga, tapi baru tahun kemarin ya, pihak ketiga untuk membantu membangun aplikasi yang namanya digital maaf saya lupa namanya ini. Aduh, mohon maaf Bu ya. Ini memori udah terbatas ini. Aplikasi itu fungsinya untuk memonitor, memeta, mengevaluasi, merangkum data pergerakan berita, apakah itu yang bersumber web ataupun yang bersumber media sosial. Digital analytic namanya. Digital analitik itu berguna apa? Berguna untuk memberikan saran, rekomendasi kepada pimpinan terkait dengan perkembangan informasi terbaru yang terjadi di masyarakat. Khususnya lokusnya adalah Kota Bengkulu. Nah, itu kita dibantu oleh pihak ketiga. Kalau pertanyaan apakah ada peran? Ada. Untuk Dinas Kominfo ada. Untuk beberapa OPD lain berkemungkinan ada pada tahun yang lalu. Cuma kalau tahun ini kayaknya semuanya di stop akibat efisiensi. Nah, tadi SDM kita masih kurang. Yang kedua, apakah ada peran pihak ketiga? Ada. Nah, kemudian bicara masalah bagaimana penguatan dari sisi SDM ya. Kebetulan yang sekarang ada itu kan sumber awalnya PTT Bu Nina. Alhamdulillah sebagian besar sudah lulus P3K tahap 1. Tinggal kita menunggu P3K tahap 2 dan mudah-mudahan kalau sudah selesai semuanya sudah terangkut. Tetapi seperti yang saya nyatakan di awal, secara komposisi jumlah SDM itu masih kurang. Karena begitu banyak perangkat yang harus diamankan, yang harus dibantu pengawasannya dengan sumber daya yang terbatas, kita agak keteteran. Jadi saya maaf agak lompat-lompat nih Bu Nina. Pertanyaan terakhir, apa tantangan dan hambatan ya? Itulah Bu. Kalau tantangan hambatan kayaknya itu tadi sempat disinggung BKPSDM Linggau ya Bu ya? Itu betul. yang mengelola, yang pemegang regulasi dan mengelolanya juga ya? Aplikasi Ekin ya? Iya Kalau nggak Pak, salah tadi. jadi kami nitip ini aja, nitip server Servernya? aja di Kominfo. Cuma nitip server aja. Oh gitu ya. Iya, Berarti yang jadi bikin aplikasinya BKPSDM sendiri? iya betul. Wah, hebat. Kebetulan ada satu orang yang dia memang bisa membuat aplikasi gitu Pak. Cuman kan ini nggak bisa terus-terusan kita pertahankan ya, karena beliau mungkin nantinya akan promosi atau apa istilahnya harus ada satu lembaga khusus yang intinya dia memang membidangi pembuatan aplikasi. Kalau idealisme saya gitu sih Pak. Memang Bu, di satu sisi kalau saya lihat, kalau dari sisi efektivitas rentang birokrasi akan lebih efektif kalau itu ditempatkan di satu titik, apalagi tupoksinya BKPSDM kan jelas sangat erat keterkaitan dengan masalah kinerja. Tetapi kalau dari sisi yang Ibu sampaikan tadi, karena personilnya terbatas segala macam, apalagi menyikapi proses perjalanan karir ke depan, memang idealnya penempatan server, pengelolaan aplikasi, dan maintenance aplikasi itu berada di Dinas Kominfo. Ya. Betul. Hanya ranah kebijakan dalam konteks pengambilan keputusan, apakah itu yang berkaitan erat dengan
urusan teknis kepegawaian tetap di tangan BKPSDM. Nah, Iya. itu yang kami terapkan di kota hari ini. Memang terkadang ada kendala, Bu. Bagaimanapun kami Kominfo menerapkan tertib administrasi. Contoh, kita kan menerapkan radius zona absen ini. Nah, ada beberapa kegiatan itu membutuhkan membutuhkan free zona. Sehingga misalnya kita gotong royong nih di titik Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kan nggak mungkin pegawai absen dulu ke kantor, bisa terlambat dia ke acara. Jadi dia langsung ke sana. Nah, idealnya proses merubah status zona absen tadi itu kan mesti melewati tahapan administrasi dulu. Nah, tetapi ya kita mengambil kebijakan, sebenarnya ini kebijakan yang mudah dan sederhana, itu kita berlakukan mundur sehingga tidak ada hambatan dari semua stakeholder untuk menjalankan tugas atau perintah pimpinan terkait dengan program-program yang sedang dijalankan, itu terhambat gara-gara faktor masalah teknis kayak absen dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait dengan itu ya kami berharap mungkin Linggau ke depan bisa menerapkan pola yang sama yang kota lakukan sehingga beban BKPSDM sendiri, karena BKPSDM bebannya kan bukan hanya masalah ekin, banyak sekali saya tahu itu bisa terdistribusi sehingga pelayanannya bisa lebih maksimal, Bu ya. Mungkin Iya, seperti bisa itu, Bu. fokus gitu ya, Pak ya. Iya, Ya, bisa terima fokus. kasih, Ya, Pak. sama-sama. Sama-sama, Ibu Nina. Baik, terima kasih Bu Nina. Ya, ini mungkin yang terakhir ini Pak Gita Gama ya, satu orang lagi. Ada Pak Dikit Franky. sekali yang nanya Pak Saril. Nggak, guyon. Ya, siap. Boleh, silakan lanjut. Silakan Pak Franky. Baik, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan wabarakatuh. Pak Gama, kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nama saya Alfranki Rosaldo. Saya biasa dipanggil Franky, Pak. Pada saat ini kami sedang berada di jabatan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Baik, langsung OPD saja, apa itu, Pak. Pak? PU ya? Bapeda, Pak. Bapeda. Sorry, maaf, Bapeda. Kebetulan kalau kami di sini, Pak, untuk Dinas Kominfo ini merupakan mitra kerja kami. Artinya terkait untuk pengembangan wilayah, memang lingkup dari Kominfo ini berada di bawah bermitra dengan bidang yang saya pimpin saat ini. Ya. Mungkin tadi sudah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan, teman-teman, selaku kami ini peserta diklat PKA, Pak. Jadi intinya dalam pertemuan ini kami kan butuh persiapan, Pak, untuk melaksanakan studi lapangan. Di mana studi lapangan yang akan kami laksanakan lokusnya berada di Dinas Kominfo. Otomatis beberapa informasi ataupun data yang bisa kami input nantinya ketika nanti pada saat pertemuan itu sudah bisa matching ya, Coach. Artinya pertanyaan kami sudah menjurus terhadap apa yang menjadi domain kami selaku peserta di PKA. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini sebenarnya setelah beberapa dinamika tadi yang disampaikan rekan-rekan, saya mau lebih ke bagaimana pemadatan dari apa yang menjadi roh dari kegiatan Stula kali ini. Kami berharap Pak Kadis yang disampaikan Bu Nina tadi sudah mewakili semuanya. Apa itu permasalahannya, tantangan seperti apa, termasuk juga apa yang jelas kami butuh Pak tahapan-tahapan yang bisa menjadi inspirasi kami sehingga dokumen Stula yang akan kami susun ini bisa tersusun dengan baik. Terakhir pertanyaan saya Pak, apa kiat-kiat dari Bapak selaku pemangku kebijakan di Dinas Kominfo untuk menjalankan tahapan-tahapan proses ketika sebuah permasalahan itu muncul. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasannya kita di ASN ini tidak lepas dari politik praktis. Nah, terkait politik praktis itu sendiri, memang itu akan menjadi tantangan
kita lah ke depannya sebagai ASN bagaimana menyeimbangkan dan menselaraskan situasi seperti itu dalam eh, rule yang memang harus kita jalankan. Mungkin itu Pak Gama, mohon pencerahan dari Pak Gama untuk kami selaku peserta di KPKA agar dokumen yang akan kami susun ini bisa apa ya, bisa mengerucut dan tepat sasaran Pak, apa yang menjadi tujuan dari Coach Alamsah, bagaimana hasil stula kami ini benar-benar mengarah kepada yang disampaikan oleh beberapa materi sebelum-sebelum ini kami pertemuan pada saat Zoom sebelumnya. Mungkin itu Pak Gamal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Pak Gita Gama untuk wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saril. Wah, ini Pak Prengki, luar biasa pertanyaannya. Jadi mungkin kalau bicara pemadatan materi kurang tepat ya saya yang menyampaikan, tetapi berkaitan dengan lokus pemaparan hari ini, kalau tidak keberatan nanti saya akan kirimkan pemaparan saya, Pak Saril, ya, mohon silakan. izin. Terima kasih Pak. Ya, nanti saya kirimkan, mungkin bisa bermanfaat ya, siapa tahu bermanfaat untuk kawan-kawan peserta stula, sehingga memang inti saja yang saya buatkan pemaparannya itu karena terburu-buru, tetapi bisa searching lah, mudah lah itu. Bisa di googling, nanti penjabaran contoh statistik sektoral apa, kemudian persandian itu seperti apa, mungkin bisa dilengkapi narasinya dari sana. Bicara kiat-kiat, wah ini sulit jawabnya ini. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, mohon maaf ya, bisa jadi rekan-rekan berbeda. Bagi saya siapapun pimpinannya, kita tetap loyal. Ya, siapapun pimpinannya. Karena kita ASN ini sudah disumpah dan kita birokrasi bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam porsi seperti itu, terkadang sisi ideal dengan sisi kenyataan seringkali bertabrakan. Mau diakui ataupun tidak, tidak usah kita bahas. Tetapi silakan kawan-kawan mencernanya masing-masing. Karena se-Indonesia Raya saya rasa berhadapan dengan permasalahan yang kira-kira tadi sempat saya singgung pada waktu Bu Nina bertanya. Tetapi karena tadi ditanya kayak kiat-kiat, kalau saya pribadi itu tadi siapapun pimpinan loyal. Apa yang diperintahkan saya kerjakan selagi perintah itu benar. Kalau perintah itu salah, bukan ngajarin ini. Kita kan tahu nih style gaya pimpinan kita seperti apa. Ada orang yang nggak mau dibantah. Ada orang yang bisa menerima kritik secara langsung. Ada orang yang tunggu nanti setelah dia menyampaikan beberapa waktu, baru bisa kita memberikan penjelasan kalau misalnya perintah itu berpotensi dalam tanda kutip akan memunculkan permasalahan. Tapi saya wanti-wanti kepada kawan-kawan stula, kalau bicara aturan, jangan coba-coba kita main-main ya. Kita tertib aturan aja itu masih sering diganggu, apalagi kita nombor-nombor aturan. Itu fakta. Mungkin kawan-kawan kayak Pak Prengki di Bapeda paham lah. Atau siapa tahu misalnya ada kawan-kawan yang dinasnya di BPKAD nih, di BPKD ya, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, atau di PU misalnya, atau di Dinkes yang PD Gemuk, Diknas gitu kan. Nah, jadi artinya dalam konteks ini ya saya pikir bagaimanapun juga kalau ditanyakan kiat-kiat sebenarnya nggak rumit Pak. Semua orang bisa lakukan, sederhana sekali. Loyal, bekerja profesional, dan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk kita sama-sama saling menjaga. Dalam konteks hubungan ke atas, hubungan ke samping, dan hubungan ke bawahan kita. Walaupun itu konsepsi itu mungkin ada yang lebih hebat lagi ya, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya coba menerapkan hal seperti itu. Walau pada kenyataannya tidak semuanya terpuaskan karena kita juga bukan alat pemuas ya. Tetapi ya minimal secara progres kita setidak-tidaknya nyaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mungkin seperti itu Pak Prengki. Mohon izin. Pak Saril. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, satu lagi Pak, kayaknya ada Bu Buyi yang raise hand. Bisa Pak ya satu orang lagi? Boleh. Kami persilakan Ibu Buyi untuk mengajukan pertanyaan. Ya,
terima kasih. Ya, terima kasih Pak Coach. Terima kasih waktunya Pak Kadis. Iya, Eh, sama-sama, Bu. Pak Kadis, perkenalkan saya Bui Oktara, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Siap. Nah, Pak, pertama-tama saya mengapresiasi berkenaan dengan Festival Tabot Pak yang sudah masuk ke dalam Ken selama 5 tahun berturut-turut. Karena itu merupakan suatu kebanggaan karena di Kota Lubuk Linggau kemarin pernah Pak ada Festival Gendang Melayu yang masuk juga ke dalam Ken, tapi eh, karena sesuatu hal tahun 2024 keluar dari Ken. Jadi Pak, untuk penyelenggaraan Festival Tabot itu yang ingin saya tanyakan, kan Disbuar Tabot Hulu sebagai event owner, sedangkan sedangkan Diskominfo Kota Bengkulu itu adalah pengelola komunikasi publik dan teknologi informasinya. Apakah antara Disbudpar dan Diskominfo itu melakukan evaluasi bersama setelah acara itu dilaksanakan, penyelenggaraan itu diacarakan untuk mengukur dampak promosinya, jumlah dan keberhasilan itu ada kaitannya dalam bentuk hubungan kelembagaannya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Diberikan kesehatan dan semangat tetap wabarakatuh. Satu. Silakan. Ya, Bu Dwi ya. Ini Buyi, Buyi. Pak. Hah? Buyi Oktara, Pak. Oh, Buyi. Buyi. Pendengar saya Bu Dwi. Maaf, Bu. Maaf. Buyi ya. Oke, siap Ibu Buyi. Panggilannya apa? Bu Buyi. Buyi, Pak. Oh, Bu Buyi. Oke, makasih. Iya. Tadi saya sempat singgung masalah penyelenggaraan event Tabot, Bu. Penyelenggaraan event Tabot itu dikelola oleh Pemprov saat ini. Pemda Provinsi. Nah, kalau tidak salah pernyataan Pak Gubernur Bengkulu itu nanti kalau Pantai Panjang sudah diserahkan. Tabot pengelolaannya tahun depan kayaknya insya Allah diserahkan ke pemerintah kota. Nah, tadi sempat disinggung bagaimana kolaborasi dan sinergitas antara Dinas Pariwisata dengan Diskominfonya gitu ya. Nah, saya juga kesulitan untuk mengukurnya karena prosesnya saat ini belum ditangani oleh kota, tapi kami pastikan kalaupun tidak oleh kota mengelolanya, bahwasannya proses sosialisasi, diseminasinya, kemudian upaya untuk mendorong kegiatan itu, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, 5 tahun berturut-turut masuk dalam Ken, Bu ya, itu saya pastikan sinergitas pasti terwujud antara Dispar dan Diskominfonya. Dan kami tinggal menduplikasi nanti. Kalau seandainya nanti itu turun ke kota jadi penyelenggara, sudah dipastikan lah. Apapun bentuknya, apakah kita mengandalkan media massa, apakah kita mengandalkan medsos, apakah kita mengandalkan bahan-bahan tayang seperti videotron, billboard dan lain sebagainya, semuanya tentu kita akan mainkan, Bu. Demi terwujudnya dan suksesnya kegiatan yang tercatat di dalam kalender event nasional tadi. Nah, jadi terkait dengan itu harus, Bu, kalau enggak sinergitas nggak bisa jalan. Pariwisata sebagai leading sektor mungkin punya tanggung jawab penyelenggaraan. Tetapi dari sisi penyebarluasan informasi ke publik, pariwisata secara individu OPD pasti banyak keterbatasan ya. Pastilah pimpinan dalam hal ini apakah gubernur maupun wali kota menginstruksikan untuk semua stakeholder, ayo dorong rame-rame ini gerobak gitu kan supaya bisa jalan, bisa menghasilkan cuan buat PAD gitu kan. Kira-kira seperti itu Bu Buyi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Bu Buyi. Baik, terima kasih banyak pada Pak Gita Gama Rani Putra yang sudah banyak menanggapi, banyak memberikan informasi sehubungan dengan tugas yang dibebankan kepada peserta PK ini. Insya Allah nanti kita ketemu Pak di lokus nanti akan kunjungan langsung pada saat pembelajaran klasikal. Siap Pak. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya sangat menunggu ya kedatangan kawan-kawan, kita bersilaturahim, sharing dan lain sebagainya. Dan saya doakan semuanya bisa
melaksanakan aktivitas TULA ini dengan baik dan lancar. Sukses semuanya. Iya. Mungkin itu saja Pak Saril dan Baik, rekan-rekan terima semua ya. kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Sukses semua ya. Ya, Sehat-sehat. Ya, Ya. terima kasih Pak. Amin. Oke, baik Bapak Ibu peserta, kita kembali ke main room. Ya, kita pembahasan sebentar hasil paparan narasumber hari ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu kembali ke main room. Kita kembali ke main room, gabung dengan kelompok 1 yang sudah dari tadi ya. Silakan Bapak Ibu leave breakout room ya. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan paparan dari narasumber, baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Ya, Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan yang sudah dikirimkan kemarin draft TOR-nya, term of reference-nya, mungkin bisa diperbaiki lagi sebelum sebelum TOR itu kita kirimkan ke lokus. Ya Bapak Ibu ya, silakan nanti diperbaiki, dibenari. Saya sudah lihat baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dari kelompok ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya perlu dibenari, terutama di pengajuan pertanyaan. Ya. Pengajuan pertanyaan, kalau tidak salah yang dari kelompok berapa tadi ada yang sudah sesuai, dalam arti kata pertanyaan yang diajukan itu berkaitan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga, gitu ya. Ya, ada satu kelompok, saya lupa kelompok berapa itu sudah mencantumkan misalnya pertanyaan yang berhubungan dengan kepemimpinan kinerja. Nah, seperti yang di kelompok Bu Nina tadi, pertanyaan Bu Nina itu sebenarnya sudah masuk ke ranah substansi. Bagus sekali pertanyaan yang Bu Nina tadi menanyakan bagaimana kepemimpinan Bapak, karena kita mau ngambil lesson learn-nya. Nah, seperti pertanyaan Bu Nina di kita pendengar paparan narasumber tadi, nah itu contoh, artinya pertanyaan itu yang berkaitan dengan kepemimpinan kinerja. Nah, gitu. Bagaimana? Itu salah satu contohnya yang Bapak Ibu yang gabung di kelompok 2 tadi. Kebetulan saya masuknya di kelompok 2 tadi, mengikuti kelompok 2. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi dalam ranah substansi materi di modul atau mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Nanti silakan dibenari lagi tornya. Saya tunggu. Kalau bisa jangan lama-lama ya Pak ya. Dan dibuat semenarik mungkin untuk covernya, buat covernya yang menarik mungkin, karena nanti yang itu yang akan kita kirimkan ke lokus melalui perpanjangannya penyelenggara PKA ini. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk hari ini Bapak Ibu sudah searching kemarin, kemudian hari ini juga sudah mendengarkan paparan narasumber. Untuk hari ini Bapak Ibu sudah bisa mulai bikin draft laporan ya. Draft laporan kelompok, draftnya saja dulu. Sama seperti yang tugas kemarin draft tornya ya. Karena memang kenapa saya terima saya katakan draft, karena itu belum jadi. Kita mau mendengar juga paparan dari narasumber. Siapa tahu pertanyaan yang akan kita ajukan itu sudah terjawab pada saat paparan narasumber. Ya. Yang jelas Bapak Ibu fokuskan nanti ke salah satu kira-kira apa untuk laporan kelompok ini, apa yang akan Bapak Ibu stressing di situ, ya, stressingnya di peningkatan kinerja dalam hal pelayanan apa, ya. Jadi nanti kita fokuskan ke satu itu, sehingga nanti Bapak Ibu itu hasil diagnosa, hasil itulah nanti yang akan kita bawa, akan kita masukkan ke dalam desain, ya. Desain yang akan kita berikan, akan kita paparkan pada saat advokasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk hari ini tidak ada paparan overview materi, Stula, ya, karena hari ini itu paparan dari narasumber. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Oke. Kalau tidak ada Bapak Ibu, demikian pertemuan kita sinkronus kedua untuk agenda keempat tentang Stula pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Besok kita ketemu kembali jam 8 ya. Besok kita ketemu lagi jam 8 dengan pembahasan mata pelatihan kedua dari agenda keempat, yaitu aksi perubahan kinerja organisasi. Jadi untuk daring Stula sudah selesai hari ini ya. Kita tinggal menunggu produknya apa nanti, produk dari pembelajaran Stula seperti yang saya bilang kemarin, yaitu laporan kelompok dan laporan individu. Dan itu nanti fixnya di sana, di Lokus. Tapi Bapak Ibu harus mempersiapkan dari sekarang masalah laporan, terutama laporan kelompok. Ya, jangan sampai nanti kita berada di Lokus, pada saat kita di Lokus laporannya belum selesai, sedangkan kita harus advokasi, terpaksa kita diperpanjang lagi di sananya itu ya. Iya, itu terpaksa kita tambah 1 hari lagi di situ. Dan itu ya kita cuma dikasih waktu 3 hari sama penyelenggara ya. Nah, siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Ya, silakan Bu Nina. Iya, Coach, ini nanti advokasinya apa? Dinas Kominfo atau Bapenda ikut serta gitu hadir? Iya betul Bu. Jadi pada saat advokasi kita nanti akan mengundang narasumber. Nanti yang dari kita kayak di Kominfo tadi kadisnya, kalau kadisnya bisa, kalau tidak mungkin diwakilkan ke siapa. Yang dari ini tadi Pak Kabid ya, yang dari Bapenda tadi Pak Kabid. Nah Pak Kabid itu nanti akan kita undang untuk advokasi. Di mana pada saat advokasi Bapak Ibu nanti akan memaparkan desain yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi resume dari laporan kelompok itu Bapak Ibu jadikan bahan paparan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, nanti silakan ditunjuk siapa nanti akan menjadi moderator, siapa yang akan jadi penyaji, dan siapa nanti akan jadi notulen. Bila perlu tambah 1 lagi siapa yang akan menjadi asrot, asisten sorot, ya, bagian tukang tayang-tayang, gitu ya. Itu nanti via Zoom atau pas kita di Bengkulu? Pas kita di Bengkulu Bu Nina. Oh gitu. Iya, pas di Bengkulu. Makanya kalau kita belum siap, belum mulai dari sekarang bikin draftnya, dikhawatirkan kita keteteran di situ, kerja sampai larut malam kita. Ya, sedangkan kita kan punya waktunya cuma 1 hari itu kan, hari besoknya kan pulang ke lembaga diklat gitu. Jadi kita harapkan selesainya itu malam atau sore sudah advokasi. Selesai advokasi selesai kita. Karena di hari Sabtu kita ada pertemuan berbagi pengalaman di lembaga diklat. Kita kan pulangnya hari Jumat kan, kita berangkat Rabu kan, salah Rabu, Kamis kita ke Lokus, Jumat pulang, Sabtu kita belajar berbagi pengalaman dan juga penjelasan klasikal tentang merancang aksi perubahan. Ya, hari Seninnya pembimbingan, hari Selasanya seminar evaluasi Rapko. Rabu sudah mulai pulang ke tempat masing-masing. Iya, gitu, untuk mengimplementasikan rancangan aksi perubahan. Begitu Bu Nina. Jadi nanti narasumber itu kita undang, ya, kita undang untuk advokasi. Untuk advokasi di tempat kita nginap, ya. Kita juga minta siapkan ruangan. Ya. Kalau kayak kami kemarin di Pagar Alam, saya yang angkatan 2 Pak Parlindo kan pembimbingnya, kayak kami yang di Pagaran kemarin kita bikin kayak podcast aja deh. Jadi duduk santai gitu. Duduk santai, nanti ada paparan, kemudian nanti ya silakan narasumber menanggapi, kemudian peserta bisa juga nanti memberikan respon atau feedback dari tanggapan itu. Jadi kayak kita ngobrol aja gitu. Kesannya bukan seperti kayak kita seminar. Jadi bukan seperti kayak kita seminar yang terlalu resmi. Pokoknya kita santai, nanti ada pembawa acaranya, kemudian setelah itu ada ya dari ini paparan, advokasi, dia pemberian advokasinya, kemudian tanggapan dari narasumber. Kalau ada lagi tanya jawab atau apa, dipersilakan, nanti ditutup dengan penyerahan cenderamata dari kelompok kepada narasumber. Gitu. Biasanya cenderamata itu biasanya kayak plakat gitu.
Jadi kita acaranya santai saja, tapi tetap seremonial. Nanti akan ada dibuka dulu, ada MC-nya. Nanti silakan Bapak Ibu di kelompok ini siapa nanti yang akan jadi MC untuk advokasi. Jadi MC keseluruhan nanti mempersilakan kelompok 1, setelah kelompok 1 nanti MC akan mempersilakan kelompok 2 sampai nanti penutup pada saat penyerahan cenderamata dari kelompok untuk lokus gitu. Itu selesai. Ya. Oke, makanya kalau kita belum siap dari sekarang, dikhawatirkan nanti kita bikinnya di situ buru-buru dan juga memerlukan banyak waktu. Jadi mulai sekarang silakan, kan waktu kita panjang ini, waktu kita panjang ya untuk menyusun draft laporan, draft laporan berupa desain ya dari hasil diagnosa yang Bapak Ibu buat ya di kegiatan di setelah sebelumnya itu di tahapan diagnosa. Tapi Bapak Ibu silakan saja nanti pada saat Bapak Ibu ada kendala silakan saja menghubungi saya kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas atau yang mau ditanyakan via WhatsApp. Ya silakan saja ya. Oke, jadi karena kemungkinan saya akan mendamping Bapak Ibu ke Bengkulu ke Lokus ya. Ya, tadi di rencana awalnya saya hanya penyampai WI pengampu, tapi pembimbing pendamping lapangannya beda lagi. Tapi kayaknya ada perubahan lagi, WI pengampu juga nanti merangkap langsung ke pembimbing. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, ada lagi sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, silakan. Sementara cukup Pak ya Pak. Baik, kalau tidak ada, demikian pertemuan kita untuk sinkronus kedua agenda keempat. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat dan sukses selalu. Pertemuan kita hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Izin saya lift duluan Bapak Ibu ya. Ya, Iya.